Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang barokah, panjang umur yang barokah, sehat yang barokah, dan rejeki yang barokah. Dengan mengucap alhamdulillahirobbil alamin, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur atau Gus Qoyum, di tahun 2023 ini, menjalankan ibadah haji. Semoga Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan ibadah hajinya dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Dalam ceramahnya di video kali ini, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menjelaskan tentang perjalanan dari Thariqah, yang pada kesempatan kali ini, Gus Qoyum berkesempatan mengisi pengajian di Thariqah As-Sadziliyah. Bagaimana lengkap pengajian Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur? Kita saksikan saja video ceramah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, keluarga besar Al-Maghfurlah, Kiai Muhsin, keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Munjid, anak saya Farid, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, jamaah Thariqah Syadidiyah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sahabat yang jumlahnya itu ribuan. Di antara para sahabat Nabi ada yang diberi kelebihan oleh Allah ilmu pengetahuan, seperti baginda Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang diberi kelebihan oleh Allah dalam keberanian, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang diberi kelebihan oleh Allah kesufian, meskipun belum ada istilah sufi.
diberi kezahidan, kesolihan, kewiraian seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada sahabat Nabi yang diberi harta melimpah oleh Allah dan tidak sedikit pun hatinya menoleh pada duniawi. Hartanya melimpah tapi tidak suka dunia. Uangnya melimpah tapi tidak suka uang. Kekayaannya melimpah tapi tidak suka kekayaan. Ialah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Semua punya kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi jalan menuju Allah. Kita menuju kepada Allah dari jalur ilmu, ikuti Sayyidina Ali. Dari jalur amar ma'ruf nahi munkar, ikuti Sayyidina Umar. Dari kekayaan untuk bersedekah di jalan Allah, tiru Sayyidina Utsman. Dari kehebatan kejujuran, tiru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan inilah kemudian melahirkan jalan. Maka jalan dalam ayat ini disebut subul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah akan ditunjukkan oleh Allah bermacam-macam jalan. Lanahdiyannahum subulana. Ditunjukkan Allah bermacam-macam jalan, semua menuju kepada Allah. Tetapi tidak pakai istilah thariqah, tapi istilahnya subulana. Tidak ada istilah thariqah. Pada zaman Rasulullah itu belum ada istilah apa? Thariqah. Meskipun dalam Al-Quran itu ada kata thariqah. Wa allaw istaqamu 'ala thariqati. Ada kata thariqah, tapi jalan menuju Allah itu disebut sabilillah. Bukan thariqah, tapi apa? Sabilillah, jalan menuju Allah. Kemudian Nabi memakai kata thariq. Al-Quran pakai kata subul, ada kata thariqah, tapi Rasulullah memakai kata thariq, yaitu orang yang berjalan mencari ilmu. Salaka thariqan, menempuh jalan dengan mencari ilmu menuju kepada Allah. Mencari ilmu menuju Allah. Mencari rezeki halal menuju Allah. Mendidik anak dengan baik menuju Allah. Mendidik keluarga menuju Allah. Semua thariqah. Dan thariqah itu belum terformalkan waktu itu. Berkembanglah, maaf ini bassnya terlalu besar ya, bass dan ekonya terlalu besar ya, dengung, ekonya dikecilkan, sudah. Halo, belum diformalkan dalam bentuk thariqah. Muncullah generasi berikutnya, yaitu generasi orang-orang yang dekat dengan Allah dengan tawadhu dan ilmu, dengan tirakat, dengan riyadhah, yaitu generasi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu
tidak pernah melihat langit 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Ma rafa'a basarahu ila sama 40 sana. Hasan Basri itu tidak pernah menatapkan pandangannya ke arah langit selama 40 tahun. Dingklu terus. Tawadhu sekali. Itu namanya siapa? Hasan al-Basri. Hasan Basri ini gurunya para ulama, gurunya para zahid, gurunya para sufi. Maka seluruh sufi itu bermuara pada Hasan al-Basri. Muncullah era-era yang pada akhirnya singkat sejarahnya adalah era Thariqah. Era Thariqah ini suatu sistem. Thariqah ialah sistem, metodologi, jalan menuju Allah. Ada yang thariqahnya tidak pakai imam, tapi langsung praktek tanpa imam. Itu namanya thariqah amaliyah. Misalnya apa? Kita baca Al-Quran, itu thariqah, jalan menuju Allah. Tidak Syadiriyah, tidak Qadiriyah, tidak Naksabandiyah, semua baca Al-Quran menuju Allah. Thariqah. Akan tetapi dokter itu punya resep enggak, Bu? Punya resep enggak? Kalau pil ini dimakan, diminum sehari 3 kali. Pil yang satu sehari 2 kali. Pil yang satu diminum sehari 1 kali. Begitu juga thariqah. Ada satu thariqah membacanya harus sekian ratus kali. Yang satu thariqah membacanya sekian ribu kali. Satu thariqah yang dibaca kalimat asma Allah tertentu. Satu thariqah yang dibaca lain. Ini karena berdasarkan risetnya para ulama. Para ulama thariqah melakukan riset mana yang paling mujarab. Maka ada pengalaman spiritual, mujarabnya doanya ini, maka ditetapkan sebagai doa. Seorang ulama lain punya pengalaman spiritual berbeda, maka sekian bacaannya. Muncullah thariqah. Ini saya belum pidato loh, Pak. Belum, saya ini baru pemanasan. Belum pidato loh. Nanti pidatonya ya. Nanti saya jabarkan ya, insya Allah. Di India itu ada ulama namanya Hujjatullah Ad-Dahlawi. Itu punya kitab Hujjatul Balighah. Hujjatullah Al-Balighah. Pengarangnya namanya Ad-Dahlawi, Syah Ad-Dahlawi. Itu kakeknya, ayahnya kalau tahlil la ilaha illallah 200 kali, nafas 1 kali. Coba ikuti sekarang tahlilnya itu di India, namanya Syah Ad-Dahlawi, pengarang kitab Hujjatullah Al-Balighah 3 jilid. Ayahnya itu kalau tahlil la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah sampai 200 kali 1 nafas. Kuat enggak ini? Umpama ada thariqah seperti ini laku enggak di sini? Laku enggak kalau di sini? Itu ada Pak thariqah di India seperti itu. Masya Allah.
luar biasa zikirnya. Ada lagi thariqah. Orang belajar thariqah, saya ambil contoh fi. Fi itu artinya apa? Di dalam. Di mana? Di dalam. Dalam Al-Quran, fi itu terdapat berapa kali? Sangat banyak. Lebih dari 1.600. Lebih dari 1.600. Itu fi. Di dalam Al-Quran itu, fi yang pertama itu tentang keraguan. Dan fi yang terakhir juga keraguan dalam Al-Quran. Fi yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Itu fi pertama. Fi yang terakhir juga tentang keraguan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu waswas, keraguan, bisikan di dalam hati manusia. Fi yang pertama, la raiba fi. Ada merek sarong, Pak. Merek sarong, mereknya la raiba fi. Sarong yang tidak diragukan. Ada di Surabaya, Pak. Sarong mereknya apa? La raiba fi. Seperti di Jepara, di Pati itu, Bu, ada toko perlengkapan mayit, jual mori, jual patok. Tahu patok? Tahu patok. Terus kijing, jual apa itu, gelu, tahu gelu? Jual gelu itu di Jepara, Pak, kalau tidak salah. Saya pernah lewat sana. Itu jual alat-alat jenazah. Tokonya namanya Istana Alam Barzah. Tokonya namanya apa? Istana Alam Barzah. Masya Allah. Istana Alam Barzah. Ini tapi masih antik lagi. Ada guru di Sluke, guru madrasah, anaknya perempuan, entah guru madrasah atau enggak itu, nah, anaknya perempuan dikasih nama Indaha Sidratul Muntaha. Indaha Sidratul Muntaha. Saya kasih tahu, besok kalau lahir laki-laki kasih nama Isra Mi'raj. Karena Mbak Yunya dikasih nama Indaha Sidratul Muntaha. Nah, ini kan aneh tuh ya. Nah, fi yang pertama itu tentang kitab suci, tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Fi yang terakhir, fi sudurin nas. Setan itu membuat keraguan di dalam hati manusia. Saya tanya, kalau Anda ini mengikuti thariqah Syadziliyah, thariqah Syadziliyah itu saya baca orang Beirut, Libanon. Itu ada ulama namanya Yusuf An-Nabhani. Cerita ada seorang namanya Abu Abdillah Asy-Syatibi. Cerita itu kalau dia baca wirid habis sholat, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, coba begitu doanya. Apa, Bu? Pak, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Cuma baca itu. Kalau habis sholat, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Tapi seluruh tujuannya tercapai. Namanya ulamanya siapa? Abu Abdillah
Asy-Syatibi. Itu seluruh tujuannya tercapai, doanya cuma apa? Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Cuma itu. Tidak doa macam-macam. Akhirnya dia mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya mohon maaf karena setiap kami berdoa itu cuma nyebut Abul Hasan Asy-Syadili. Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Bahkan kadang-kadang nggak baca sholawat. Mohon maaf ya Rasulullah, saya meloncat melewati engkau ya Rasulullah. Begitu dalam mimpinya. Karena saya hanya sering membaca Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Meloncat tidak baca sholawat. Dalam mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya Rasulullah, Abul Hasan Asy-Syadili waladi khissan wa ma'nan. Abul Hasan Asy-Syadili itu anak saya sendiri, cucu saya sendiri. Khissan secara visual, secara biologis memang cucu saya. Wa ma'nan secara intelektual anak saya, secara keilmuan anak saya, secara spiritual anak saya. Kata Rasulullah, Abul Hasan Asy-Syadili waladi khissan secara biologis, wa ma'nan secara spiritual anak saya itu. Jadi kalau Anda menyebut anak saya selaku mbahnya sudah lega hatinya. Masya Allah. Saya selaku mbahnya, selaku kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lega hatinya. Maka diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya cuma apa? Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Ini doa. Kenapa? Tanpa ragu dia. Padahal kalau kita ini koleksi doanya banyak, Pak. Kita ini termasuk manusia yang banyak koleksi doa. Cuma jarang yang mancur. Jarang yang kabul. Jarang yang tercapai. Cuma koleksinya banyak. Ada orang tuh koleksi doanya banyak sekali. Ya ini maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Seperti orang baca hadroh, baca sholawat simtud duron, baca sholawat burdah, itu rata-rata nggak paham. Nggak paham maksudnya. Jangan ditanya loh tapi ya. Tapi rata-rata nggak paham maksudnya. Membaca burdah yang nggak paham, membaca sholawat simtud duron nggak paham. Tetapi berkah, meskipun tidak paham. Saya tanya, ibu-ibu kalau kunut subuh baca enggak? Waqini syarra ma qadait artinya apa? Enggak tahu ya. Sampai sekarang belum tahu kan? Masya Allah. Padahal sudah baca kunut sejak kecil sampai sekarang. Itu enggak paham-paham. Waqini syarra ma qadait, paham enggak itu? Takdi wala yukdo alek, paham enggak itu? Enggak paham. Kok enggak paham semua? Enggak paham. Wajburni, paham enggak? Kalau kita duduk antara dua sujud, wajburni, paham enggak arti wajburni? Enggak paham lagi. Tapi tetap dibaca meskipun tidak paham. Karena apa? Tidak ada keraguan. Jadi dia dikabulkan oleh Allah bukan karena pahamnya, karena tidak ada keraguan. Itu namanya zalikal kitabul la raiba fihi. Jadi pertama, orang thariqah jalan menuju Allah jangan ada keraguan. Pertama itu, jangan ada keraguan. Yang kedua,
di dalam Al-Quran, fi yang kedua dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Itu fi yang kedua dalam Al-Quran. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang termahal itu apa, Bu? Termahal. Penyakit pamer. Itu biayanya banyak. Penyakit yang tidak keluar biaya apa? Medit. Itu penyakit tidak keluar biaya. Orang medit dengan orang pamer, biayanya mahal mana? Mahal pamer. Kalau medit nggak mikir pamer. Orang kalau medit nggak mikir pamer, nggak keluar biaya. Kalau pamer itu keluar biaya. Tapi ada lagi yang lebih bahaya, bukan keluar biaya, biayaan. Biayaan itu keluyuran. Jadi kalau pamer itu keluar biaya. Kalau medit tidak keluar biaya. Maka dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu sakit. Itu orang yang suka bohong, sakit. Di dalam hati mereka sakit, pendengki. Pendengki itu yang didengki gemuk, yang dengki kurus. Karena hati. Yang didengki itu sehat, yang dengki sakit. Berarti dengki itu jenis penyakit senjata makan tuan. Itu dengki. Ada lagi penyakit hati yang termasuk berbahaya. Tidak berilmu mengaku berilmu. Wah, ini bahaya lagi. Tidak berilmu mengaku berilmu. Saya berikan contoh. Dulu itu ada ulama. Ulama, Masya Allah, yang luar biasa. Ulama ini saking pinternya, ya, kemudian sombong. Saking pinternya, kemudian sombong. Tapi ada lagi orang yang tidak begitu banyak ilmu, tidak begitu sombong, karena ilmunya tidak begitu banyak. Tapi yang bahaya, orang tidak berilmu tampil berilmu. Saya ini Pak, saya itu pernah salah nyuruh. Ada pedagang daging, saya suruh ngimami. Saya sama seorang kiai, Kiai Sarang. Saya cuma 2 orang. Ada pedagang daging, saya suruh ngimami sholat maghrib di salah satu tempat. Sholatnya maghrib dikosor 2 rakaat. Dikosor berapa? 2 rakaat. Yang sholat saya sama seorang kiai. Begitu sampai 2 rakaat dia salam, kiai sebelah saya tidak bisa menahan tawa. Ketawa dia. Tapi saya tahan, tidak ketawa saya. Cuma saya tahan. Begitu selesai dia tanya, "Yai, sholat saya salah, Yai." Terus saya tanya, "Maksudnya Bapak sholatnya gimana?" "Dikosor, Kiai. Maghrib 2 rakaat. Kalau subuh 1,5.
Karena maghrib 2 rakaat, kalau subuh 1,5. Siapa yang salah ini? Yang salah saya. Dia bukan orang berilmu, saya jadikan imam. Yang salah saya sama kiai tadi. Ini orang bukan orang berilmu, kita angkat sebagai imam. Salah. Ada lagi kejadian ini, fakta ini. Seorang imam ngimami khutbah Jumat, tentu khutbah dulu sebelum mengimami sholat. Ketika khutbah kedua, kertasnya nggak dibawa. Kertas baca doa khutbah itu tuh. Kertas baca doa khutbah Jumat yang kedua nggak dibawa. Akhirnya dia nulis kemana kalau dibawa. Akhirnya ingat masih di rumah doanya. Akhirnya dia pamitan sama hadirin Jumat. Jamaah Jumat yang diberkahi Allah, kami mohon pamit mau mengambil kertasnya dulu. Masya Allah. Ini masih terjadi sampai sekarang. Berarti masih banyak orang diangkat khotib belum berilmu. Masya Allah, belum berilmu. Itu namanya orang tidak berilmu dijadikan berilmu. Ulama Madinah cerita, sekarang masih hidup, namanya Habib Zain bin Smith Madinah. Kalau baca bukan Smith, Habib Zain bin Smith itu lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta menjadi ulama di Madinah sampai sekarang. Muridnya kalau tidak salah ini Quraisy Baharun, itu muridnya. Quraisy Baharun itu muridnya, kalau tidak salah muridnya Habib Zain bin Smith. Beliau cerita ada salah satu desa diceritakan oleh beliau. Ada kematian di sana, tidak ada orang yang bisa memandikan mayit. Di tengah-tengah masyarakat bingung siapa yang memandikan mayit, datanglah seseorang. Ditanya oleh warga desa, Pak, di desa ini ada orang meninggal, tidak ada yang bisa memandikan mayit. Bapak bisa enggak? Bisa. Padahal tidak bisa. Bilang bisa. Mana mayitnya? Dalam rumah, Pak. Ya. Akhirnya masyarakat di luar rumah, dia sendiri yang masuk. Begitu masuk dia bingung. Gimana cara mandikan mayit? Dilihatnya di belakang rumah ada sungai yang deras. Wah, kebetulan ada sungai ini. Ini mudah sekali memandikan mayit. Akhirnya mayitnya dilep-lepkan dalam sungai. Dilep-lepkan dalam sungai, dibenam-benamkan dalam sungai, hanyut mayitnya. Ini yang cerita Habib Zain bin Smith Madinah. Mayitnya hanyut. Begitu hanyut, orang di luar kan nunggu lama. Selesai, Pak? Belum. Sudah hanyut itu. Kapan selesainya itu, Pak? Tunggu sebentar. Akhirnya dia keluar. Selesai, Pak meninggal. Sudah selesai. Mana mayitnya? Dibawa malaikat. Dia langsung bilang gimana? Dibawa malaikat. Masya Allah. Ada ini orang tidak berilmu. Maka thariqah, jangan lupa menambah ilmu. Bukan hanya thariqah saja. Thariqah tetap tafaqquh. Orang belajar thariqah tetap belajar fikihnya, tetap belajar tauhidnya. Jangan menjadi anggota thariqah tapi tidak menambah ilmu. Karena apa? Thariqahnya dalam Al-Quran itu menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan berkatalah, berdoalah, wahai Tuhan kami, tambahkan kami ilmu. Nah, ini namanya tambah ilmu. Jadi kalau orang sakit hatinya itu karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Fi qulubihim marad. Ada lagi
Orang sakit hatinya itu karena apa? Karena rezekinya yang tidak halal. Maaf ini, rezekinya tidak halal. Ulama itu Bu, ulama Pak, itu mestinya harus menjaga marwah. Di mana ruangnya? Dia sudah dipilihkan Allah di satu ruang, yaitu keulamaan. Dia dipilihkan Allah di satu ruang terhormat dengan ilmunya. Dia dipilihkan Allah di satu ruang terhormat oleh jamaahnya. Dia dipilihkan Allah di satu ruang terhormat oleh ibadahnya. Kenapa dia mencari ruang yang lain? Mau hilang kehormatannya, mau turun kehormatannya. Ini ulama. Saya sayangkan ulama lari dari habitatnya. Dia a priori, dia jajal-jajal, coba-coba, mau ikut terjun di dunia lain. Akhirnya dia dunia lain, betul, dunia lain, yaitu angker biasanya. Kalau ulama coba-coba di tempat yang bukan ruangnya, akhirnya dia masuk ke dunia lain. Padahal dunia lain itu biasanya angker. Karena dia coba-coba di dunia lain. Bagaimana cara? Kita ambil contoh. Ulama kalau rezekinya tidak halal, orang bodoh juga tidak halal, sama-sama tidak halalnya, lebih berbahaya ulama. Karena kalau orang bodoh rezekinya haram, tidak ada efek ke orang lain, ya efek pada dirinya sendiri. Biasanya ibadahnya putus, bodoh, maksiat sendiri. Tapi kalau ulama sudah masuk dunia lain, kecampuran rezeki yang tidak baik, maka dia akan menjadi percontohan. Kebijaksanaannya sudah berubah, kehati-hatian dalam hukum berubah, fatwanya sudah murah, karena dia masuk di ruang lain. Ini harus disadari Pak. Kembalikan ulama pada marwahnya, kembalikan ulama pada ruangnya. Dia punya alasan, kalau saya tidak ke sana nanti tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang ditolak Imam Ghazali. Logika seperti itu ditolak oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Kenapa Anda berlogika seperti itu? Kan sudah ada orang lain yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Anda mewajibkan diri untuk ikut dengan resiko yang begitu besar, tapi sudah ada orang lain yang melakukan? Itu ditolak oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Coba-coba seorang ustadz mau nyoba-nyoba jadi ini yang bukan dunianya, nanti akan hilang keustatannya, juga hilang jabatannya. Coba-coba jadi ini, akan hilang, akan selesai jabatannya, akan selesai kiainya, akan selesai keulamaannya. Ini nanti Anda buktikan. Itu sudah empiris di mana-mana sejak zaman Rasulullah SAW. Empirisnya begitu. Ma'ruf fit tarikh, diketahui dalam sejarah. Diketahui dalam sejarah. Kasihan kalau ulama ini masuk di ruang yang bukan ruangnya. Dulunya tidak pernah kumpul sama orang joget-joget, jadi kumpul sama orang joget-joget. Dulunya nggak pernah kumpul sama orang yang teriak-teriak, akhirnya dia diteriak-teriakin. Dulunya disebut Al-Mukarram, sekarang sudah tidak disebut Al-Mukarram. Kasihan. Itu kan sudah realnya begitu, real. Ini kita harus jaga. Kehormatan ulama kita kembalikan. Maka jangan sekali-kali menghina ulama dan para habaib. Menghujat ulama juga jangan, menghujat habaib juga jangan. Karena apa? Semua saling menasihati. Hilangkan fanatisme.
hilangkan asobiyah, hilangkan fanatik. Kita ini diberikan teladan oleh Rasulullah SAW. Kalau rezeki itu haram, maka membentuk fi qulubihim marad. Saya kasih contoh. Imam Dunnun Al-Misri ketika dalam penjara, Pak. Dunnun Al-Misri dalam penjara. Itu kan lapar, Pak. Penjara macam-macam, Pak Polisi. Kalau di Mesir, Pak Polisi, ada penjara diisi kitab dulu. Maka lulusan penjara jadi ulama. Saya baca dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Ad-Dahabi, ada satu penjara di Mesir diisi kitab. Jadi lulus dari penjara jadi ulama. Nah sekarang kan enggak, masuk penjara jauh semakin, Masya Allah. Ada penjara seperti itu. Nah, Dunnun Al-Misri ini dianiaya, didolimi. Dia masuk dalam penjara. Masuk kurang makan, kurang gizi. Akhirnya ibunya menyuruh bakyunya atau saudara kandungnya Dunnun Al-Misri untuk mengantarkan makanan ke penjaranya Dunnun Al-Misri. Diantarkan. Tidak pernah dimakan oleh Dunnun. Akhirnya orang tanya, Dunnun, ini makanan dari ibu. Kenapa kamu tidak pernah makan? Tak pernah saya makan. Karena sudah tersentuh penjaga tahanan yang dolim. Makanan ini sudah tersentuh tangannya. Meskipun itu makanan halal dari ibu saya, tapi lewat sampai ke saya itu kan lewatnya penjaga. Penjaga ini sering melakukan kedoliman. Dan ini saya tidak mau makan makanan yang disentuh seseorang yang pernah melakukan kedoliman. Bayangkan. Steril dah ini. Sangat steril. Itu steril sekali. Hati-hati sekali. Saya pernah lihat ulama, Masya Allah, sekarang ini masih hidup di Mekah. Namanya Muhammad Amin Al-Harari. Beliau itu asli Ethiopia. Muhammad Amin Al-Harari, seorang mursyid tariqah, juga mursyid tariqah, sufi besar, wali besar, masih hidup. Kalau umrah sempatkan sowan ke beliau. Beliau mengarang tafsir namanya Hadaiqur Raw wa Raihan 32 jilid. Beliau mengarang syarah Sahih Muslim namanya An-Najmul Wahaj, itu 25 jilid. Beliau mengarang syarah Sunan Ibnu Majah 26 jilid. Tidak ada ulama kita Indonesia yang bisa menemui beliau. Tidak ada. Ulama kita Indonesia, wah masih jauh dengan beliau. Jauh sekali, jauh sekali. Itu beliau bagaimana? Kabarnya tidak punya rumah. Saking zuhudnya. Tidak punya rumah. Apakah beliau tidak bisa kaya? Masya Allah. Saya pernah sowan ke beliau bersama pimpinan Muslim Amerika Serikat. Saya pernah sowan beliau. Ini ulama besar asli Ethiopia. Saya sowan beliau bersama pas barengan pimpinan Muslim Amerika Serikat. Sowan beliau. Itu beliau Masya Allah tidak punya apa-apa. Nah kita ini tidak. Baru Ustadz 2 hari itu sudah umroh 4 kali. Baru jadi ini sudah ini tadi, Masya Allah. Ini ulama yang betul-betul hati-hati. Karena apa? Rezeki ini kalau semrawut
membuat hati kita itu sakit. Fi qulubihim marad. Ada lagi dalam Al-Quran, fi dhulumatin la yubsirun. Apa? Fi dhulumatin la yubsirun. Di dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat. Di dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat. Abul Hasan Asyadili itu pernah bermukim di Iskandaria, di Mesir. Siapa namanya? Abul Hasan Asyadili, pendiri daripada Thariqah Asyadiliyah. Itu pernah bermukim di kota Mesir, salah satu kota di Mesir namanya kota Iskandaria. Beliau mukim di sana, Pak, Masya Allah. Ada salah satu bendahara kesultanan, itu buron, bendahara. Bendahara kesultanan Mesir, apakah karena korupsi atau mencuri, atau dituduh korupsi, atau dituduh mencuri, dia buron. Dicari oleh sultan. Akhirnya dia sembunyi di rumahnya Syekh Abul Hasan Asyadili, pejabat Mesir ini yang mau ditangkap. Mungkin tidak korupsi, dituduh korupsi. Buron, dia sembunyi minta perlindungan siapa? Abul Hasan Asyadili. Akhirnya dilindungi oleh Abul Hasan Asyadili. Tidak lama kemudian sultannya tahu, ini orang ternyata sembunyi di tempatnya Abul Hasan Asyadili. Akhirnya sultan itu mendatangi rumahnya Abul Hasan Asyadili. Sultannya langsung atau utusannya. Akhirnya Abul Hasan Asyadili menyuruh orang itu keluar. Keluar. Ini ada utusan sultan. Mau nangkep kamu karena kamu dituduh mencuri, dituduh korupsi, padahal enggak. Sudah, kamu keluar. Akhirnya ketemu utusannya sultan yang mau nangkep dan pejabat tadi. Oleh Abul Hasan Asyadili disuruh kencing. Kencing. Disuruh apa? Kencing di atas batu. Sudah kamu kencing di atas batu, kamu dituduh korupsi, dituduh mencuri, sudah kamu kencing di atas batu. Akhirnya pejabat ini kencing di atas batu. Masya Allah, begitu selesai kencingnya, batunya berubah menjadi emas. Enak sekali Pak ya. Kencing ke batu, batu jadi emas. Enak enggak itu? Masya Allah, enak itu. Nggak usah dagang, nggak usah cari proposal. Jadi kencing di atas batu, batunya jadi emas. Yang nyuruh Abul Hasan Asyadili. Akhirnya, ini mau kamu tangkap. Ini loh murid saya yang mau kamu tangkap. Kencing di atas batu, batunya jadi emas. Akhirnya Pak, utusannya sultan itu pulang, laporan. Wah, gimana sultan ini? Nggak mungkin ini. Ini orang baik-baik ini. Dia kencing di atas batu, batunya jadi emas. Akhirnya sultan, masa? Iya sultan. Akhirnya sultan datang. Minta orang itu, minta maaf pada orang itu. Minta maaf pada pejabatnya. Pejabat saya minta maaf. Kamu bergabung lagi dengan kesultanan. Tapi kamu harus sering-sering kencing di atas batu. Supaya batunya menjadi emas. Oleh Abul Hasan Asyadili, tidak boleh ini. Ini harus ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau tidak ada izin tidak bisa. Loh ini Pak, ini kalau ulama dulu punya karomah. Punya karomah. Dan sekarang ini Masya Allah belum punya karomah. Masya Allah, aturan Imam Ghazali, cuma ini kalau difatwakan berat sekarang. Imam Ghazali mengeluarkan fatwa di Ihya Ulumuddin, orang yang nyuwuk, tahu nyuwuk, bacakan doa ruqyah, nyuwuk. Orang sakit kita suwuk, kita doakan. Kok belum sembuh, jangan diterima amplopnya. Imam Ghazali, tidak boleh. Bukan hanya makruh, tidak boleh di Ihya itu. Amplopnya nggak boleh diterima, gula nggak boleh diterima, jajan nggak boleh diterima kalau belum sembuh. Kalau sudah sembuh baru diterima. Kira-kira cocok ini. Sama enggak dengan keadaan di Indonesia? Di Indonesia sembuh nggak sembuh diterima. Kalau Imam Ghazali nggak boleh. Anda baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Khusus orang mendoakan orang sakit, kalau belum sembuh tidak boleh diterima. Ada orang menjawab, kan sahabat Nabi Abul Hasan Abu Sa'id Al-Khudri nyuwuk pakai Fatihah dapat kambing, ratusan kambing. Dijawab oleh Imam Ghazali, justru itu dia dapat ratusan kambing itu setelah sembuh. Perjanjiannya kalau sembuh saya dikasih kambing, kalau enggak dikasih kambing. Jadi doa itu ada garansinya. Ada garansinya ya. Masya Allah, saking khawatirnya rezekinya jangan sampai kena yang haram. Masya Allah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kita ini masih jauh Pak. Kedisiplinan kita masih jauh. Kita baca doa sembuh atau tidak sembuh kita terima amplopnya. Imam Ghazali tidak boleh. Tunggu sembuh. Sudah sembuh, terima amplopnya. Kembali sakit, kembalikan amplopnya. Tidaklah. Kalau sudah sembuh terima, sakit tidak usah dikembalikan. Tapi nunggu sembuh. Niku itu fatwanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saking hati-hatinya rezekinya jangan sampai haram. Fi dhulumatil la yubsirun. Karena kalau rezekinya haram, dia dalam kegelapan tidak bisa melihat. Fi dhulumatin la yubsirun. Di dalam kegelapan dia tidak bisa melihat. Ada ulama, muridnya Abul Hasan Asyadili, Abul Abbas Al-Mursi, Spanyol itu Pak. Jadi itu wilayahnya Maroko. Abul Hasan Asyadili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari itu muridnya yang punya hikam, yang punya hikam Athaiyah itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Abul Hasan Asyadili. Abul Hasan Asyadili punya guru namanya Abdus Salam ibn Mashish. Abdus Salam ibn Mashish itu gurunya Abul Hasan Asyadili. Nah, Abul Abbas Al-Mursi, Bu, ingat-ingat ini, Abul Abbas Al-Mursi ini Pak, dia hidup di kota Iskandariyah, menjadi ulama terkenal di sana. Itu nggak pernah lihat wajahnya wali kota selama 30 tahun. Loh, wajahnya wali kota aja nggak kenal. Kalau kita kan enggak. Foto dengan tukang becak, dengan foto sama bupati, itu seneng mana Bu? Selfie-nya seneng mana? Selfie-nya. Kalau bapak ibu punya selfie, foto sama orang biasa, kira-kira diviralkan, disebarkan enggak? Enggak.
Tapi kalau foto sama pejabat disebarkan, apa ini? Penyakit apa ini? Foto sama pejabat bangga, foto dengan ini bangga. Kalau mau viral-viral, mau nyebar-nyebarkan, coba foto sama orang ngedos. Tahu ngedos di sawah itu? Apa? Kalau sini apa? Ngedos. Tandur. Kalau mau pamer, coba dengan orang yang tawadu. Tapi tidak ada orang seperti itu. Tapi kalau muridnya Abul Hasan Asyadili, Abul Abbas Al-Mursi, hidup di Iskandariyah 30 tahun, Pak. Tidak pernah lihat wajahnya wali kota. Tidak ada rasa bangga. Kepingin ini, tidak ada. Itu orang hebat, Pak. Orang hebat itu. Hatinya berjernih, rezekinya baik, ya. Masya Allah. Dikir sekarang. Terakhir, pidato saya nggak lama-lama. Karena pidato lama itu makruh, bukan lah tuh. Pidato terlalu lama apa? Makruh, bukan lah tuh. Ada kitabnya enggak itu ya? Terakhir, insya Allah. Abul Hasan Asyadili punya wasiat. Dikutip dalam kitab Tobaqatus Syadiliyah. Ada kitab namanya Tobaqatus Syadiliyah. Ensiklopedi ulama-ulama yang bertorikoh Abul Hasan Asyadili. Namanya Tobaqatus Syadiliyah. Ada kitabnya, 1 jilid. Abul Hasan Asyadili punya wasiat. Di antara wasiatnya, Ida ahabballahu abdan, mengambil sabda Nabi SAW. Apabila Allah mencintai hambanya, sayyara hawaijan nasi ilaih, maka Allah akan menjadikan orang-orang itu butuh pada orang itu. Itu tandanya dicintai Allah. Banyak dibutuhkan orang. Itu tanda dicintai Allah. Ida ahabballahu abdan, apabila Allah mencintai hambanya, sayyara, Allah akan menjadikan hawaijan nas, kebutuhan orang-orang, ilaihi, tertuju pada orang itu. Itu tandanya dicintai Allah. Dia bisa melayani kebutuhan orang banyak. Ketemu polisi, dia bisa menyapa dengan baik. Ketemu tentara, dia bisa interaksi dengan baik. Ketemu orang nggak punya bisa baik. Ketemu orang kaya bisa baik. Ketemu dengan golongannya bisa baik. Ketemu di luar golongannya bisa baik. Tidak merasa benar sendiri. Yang lain salah, itu justru bukan tanda ulama. Yang benar kita saja, lainnya salah. Udah boleh kata-kata seperti itu. Menurunkan marwah keulamaan. Menurunkan marwah apa? Keulamaan. Mbah Hasyim Asy'ari nggak pernah berkata seperti itu. Kakek saya ini pendiri NU. Kakek saya Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU, tidak pernah berkata seperti itu. Paman saya Sahal Mahfud, Kiai Haji Sahal Mahfud, Rais MNU, itu paman saya, kakak kandung ibu saya. Tidak pernah bilang yang benar saya, lainnya salah. Yang benar golongan saya, lainnya salah. Tidak pernah seperti itu. Itu tanda seorang ulama. Subhanallah. Kakak paman saya sendiri, Pak. Kisah Mahfud Rais MNU itu adik kandung dari ibu saya, adik kandung. Itu ulama. Rais Am 3 kali, ya kan? Rais Amnya 3 kali. Keulamaannya sudah diakui. Kiai Haji Ali Maksum Jogja, itu juga kakek, termasuk kakek saya itu, pamannya ayah saya, juga Rais MNU kan, Kiai Haji Ali Maksum, ulama besar, reputasi ilmunya luar biasa. Apakah pernah beliau sombong seperti itu? Tidak pernah beliau. Santun dia. Tiru ulama-ulama yang santun, ya.
Karena apa? Kesantunan itu menunjukkan keulamaan yang tulus. Kesantunan dalam bicara, kesantunan dalam berkata, kesantunan dalam berperilaku, itu menunjukkan ulama yang tulus. Jangan fanatik, tapi kesantunan. Semua demi kebaikan untuk menjaga keulamaan. Nanti akan digebyah uyah semua ulama seperti itu sombong ini. Padahal tidak semua. Ya kan? Kasihan ulama yang lain yang akhlaknya baik, yang tawadu, yang masih bersih. Banyak sekali. Jangan semua ulama dianggap jelek, jangan. Masih banyak ulama yang bersih. Tapi karena ada satu dua orang yang menodai, maka kita para ulama yang masih baik-baik akan ternodai juga. Padahal masih banyak ulama yang bersih. Ya kan? Masih banyak ulama yang bersih. Masih banyak ulama yang solih. Masih banyak ulama yang dekat Allah. Jangan bilang tidak ada wali sekarang. Masih banyak aulianya Allah. Jangan bilang di dunia ini sudah tidak ada wali. Jangan bilang begitu. Masih banyak aulianya Allah. Selama masih ada orang beriman, selama masih ada orang beragama Islam, beriman, berzikir dengan baik, masih ada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita anggap semua buruk orang-orang yang dicintai Allah. Masya Allah. Ada di Mesir namanya Nafisah. Namanya siapa? Nafisah. Nafisah itu gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i wafat, itu jenazahnya dipikul, diliwatkan di rumahnya Nafisah. Karena ini mencari berkahnya Nyai Nafisah. Bagaimana Nyai Nafisah? Dia sedang berwudu. Dia sedang berwudu, airnya mengalir, tumpah. Airnya kan tumpah, ya kan? Dia berwudu, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, airnya tumpah. Airnya ini tumpah, jatuh-jatuh, belabar-belabar. Tahu belabar-belabar? Airnya berjalan. Sampailah pada seorang anak di tetangga sebelah. Anak itu lumpuh. Lumpuh, tidak bisa berjalan. Anaknya orang Yahudi. Anaknya orang Yahudi, non muslim. Tahu ada air mengalir, dia tanya-tanya ini air apa? Ternyata air wudunya Nyai Nafisah. Maka si kecil yang lumpuh itu mendapatkan ilham dari Allah, mengoleskan air yang jalan, sisa air wudunya Nyai Nafisah itu, airnya dioles-oleskan pada kakinya yang lumpuh. Seketika bangun, seketika sembuh. Itu sisa air wudunya Nyai Nafisah. Seketika sembuh. Begitu ayahnya melihat anaknya sembuh, dari mana? Karena diolesi sisa air wudunya Nyai Nafisah. Maka orang tuanya masuk Islam, ibunya masuk Islam, seluruh keluarganya masuk Islam. Loh, ini ulama. Tidak banyak bicara, tapi karomah. Ini yang kita cari. Ulama yang karomah. Banyak ilmu, tapi tidak pernah menghina orang lain. Ya, banyak ilmu, tapi tidak pernah menghina orang lain. Mbah Hasyim Asy'ari dibawa, Muhammadiyah ikut ngaji. Kan ayah saya yang mendampingi Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kalau mengajar, ayah saya ada di sebelahnya. Jadi saksi sejarah pendiri NU. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari? Orang Muhammadiyah ngaji, Wahabi ngaji, Salafi ngaji. Tidak dipandang musuh oleh beliau. Dinasihati beliau, dibimbing beliau, diperlakukan seperti anak, seperti bapak. Bapak ini punya anak semua atau ada yang ngakokno hati? Ada nggak? Bapak ini punya anak 7, memuaskan semua atau ada yang mengecewakan? Ada yang mengecewakan, ada yang memuaskan, ada yang pinter ngaji, dagang nggak bisa. Ada yang pinter dagang,
kepala bank tapi nggak pernah sholat. Punya mantu kepala bank nggak pernah sholat. Satu mantunya jebolan pondok, nggak bisa kerja. Suka mana ibu? Punya mantu kepala bank nggak pernah sholat, yang satu lulusan nganggur nggak kerja. Seneng mana? Ada kekurangannya semua. Tapi semua anak yang punya kekurangan itu orang tua tetap sayang. Tidak memusuhi pada anaknya. Itulah Mbah Hasyim, itulah pemimpin. Dengan Wahabi baik, dengan Salafi baik. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau ngajar, yang ngaji itu Muhammadiyah sebelah ayah saya. Habaib di belakangnya. Habaib itu mengelilingi Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak bermusuhan dengan Mbah Hasyim. Ayah saya ikut. Kenapa? Karena lidah beliau tidak pernah menyakiti orang. Lidah beliau tidak pernah antagonis, bermusuhan. Lidah beliau tidak pernah mengatakan selain saya salah, selain golongan saya salah. Tidak pernah bilang begitu. Maka beliau terhormat. Muhammadiyah ikut mau ngaji, Wahabi mau ngaji, Al-Irsyad mau ngaji, rombongan dari Jogja PP Muhammadiyah ngaji semua kalau puasa Ramadan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Bayangkan itu tokoh ulama. Karena apa? Beliau menyayangi. Kalau mereka ada kekurangan, beliau jelaskan dengan santun, diperlakukan seperti anak yang berbeda-beda. Dia asuh semua, dia santuni semua, dia sayangi semua, dia tunjukkan, oh ini salah, yang benar begini, tawassul itu boleh, ziarah kubur boleh, tapi menerangkannya itu dengan sayang. Maka beliau wibawa, maka beliau bisa diterima seluruh Indonesia, tidak banyak dimusuhi karena perilakunya. Paham maksud saya? Ini kita cari figur-figur seperti ini yang punya tanggung jawab ilman wa amalan wa sulukan. Ilmunya, amalnya, dan sulukan, etikanya. Etikanya. Maka banyak dibutuhkan orang. Ini ajaran dan wasiatnya Abul Hasan Asy-Syadzili, mengutip sabda Rasulullah SAW, "Idza ahabba Allahu 'abdan sayyara hawaijan nasi ilaih." Allah akan menjadikan manusia itu betul pada orang itu. Sebelum saya tutup, saya ijazahkan doa. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Gimana? Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Baca itu, insya Allah kabul. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Sehari 6.000 kali. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Dibaca itu. Tapi itu tidak masuk thariqah loh itu ya. Tidak masuk thariqah, dibaca. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah, itu doa gampang, gak sulit-sulit ya, gampang. Kadang-kadang kasih doa yang sulit-sulit. Allahumma anta turid wa ana urid fa'arid ma urid. Suruh ngulangi, ya Allah murad marid. Malah bingung nih. Karena apa? Karena enggak ahlinya. Sudah yang gampang-gampang. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Ada 2 ijazah saya. Yang kedua, ya Allah wali grempiang. Wali grempiang. Inna ma'al usri yusra. Ono angel, ono gampang. Ya Allah wali grempiang. Inna ma'al usri yusra.
Ono angel, ono gampang. Terus waca iku sedungane. Nek ono wong wedok ngaku nati, kata Imam Ghazali, telinganya bacakan adzan. Istrinya bapak keras kepala, pegang telinganya bacakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena istrinya keras kepala, bacakan adzan. Istrinya malah membalas qomat, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Pokoknya bacakan adzan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Ini penting sekali ini. Ya Allah, cospleng, cospleng, cospleng. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, balik kirim yang inna ma'al usri yusran, ono angel, ono gampang. Nah ini ya, Masya Allah, itu doa tidak usah banyak-banyak. Ya, nah, itu doa. Nanti kita baca doa bersama-sama. Memang Abul Hasan Asyadzili itu termasuk dari sekian wali besar. Ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Satoriyah. Ada nggak Satoriyah di sini? Ada ya? Satoriyah. Tijaniyah ada, Tijaniyah ya? Tijaniyah ada. Sukrawardiyah, Sukrawardiyah. Kalau di India Justiyah. Masya Allah, ahli sunnah itu, ahli sunnah wal jamaah, tapi namanya Justiyah, tidak masuk di sini. Jadi banyak ahli sunnah yang nggak masuk di sini, banyak. Jangan dikira kita hanya kita saja yang ahli sunnah, jangan loh. Nanti kita klaim orang lain bukan ahli sunnah, lah ini yang menjadi pembodohan. Yang ahli sunnah bukan kita saja, mereka di luar kita pun ada yang ahli sunnah. Madhab Hanafi kan beda dengan kita, juga ahli sunnah. Madhab Hambali juga beda dengan kita, juga ahli sunnah. Maka jangan kita sempit ilmu kita, jangan disempitkan ya, kasihan. Sudah kurang ilmu disempitkan lagi, terus ilmunya sidik disempitkan lagi, malah semakin bodoh nanti ya. Jangan ada pembodohan gitu ya. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, balik kirim yang inna ma'al usri yusran, ono angel, ono gampang. Nanti dibaca doa itu ya. Dulu saya pernah dikasih doa sama ayah saya. Ayah saya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kalau mau tidur Bu, kalau mau tidur, saya ijazahkan. Kalau mau tidur, itu Mbah Hasyim Asy'ari ludah 6 arah. Ini jarang orang tahu. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau mau tidur ludah 6 arah. Dengan berdoa, takhassuntu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku membuat benteng, aku membuat perlindungan dengan benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ludah 1, ludahnya kecil-kecil. Baca lagi, takhassuntu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ludah lagi ke bawah, terus kanan, kiri, depan, belakang, 6 arah untuk menjaga dirinya dengan tauhid. Itu kalau Mbah Hasyim Asy'ari mau tidur. Ini kita yang MBC belum tentu tahu loh, ya kan? Kita ini yang MBC itu belum tentu tahu, betul ya? Belum tentu tahu tuh. Tahassuntu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca ya. Jumlahnya fi dalam Al-Quran saya sempurnakan 1692.
Masya Allah. Tadi saya baru menerangkan fee 4 atau 5 tadi ya. 4 ya. Tapi ini jumlahnya 1692. Kita lanjutkan di pertemuan lain. Karena saya harus menerangkan fee insya Allah 1692. Masya Allah, banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, ini panjang sekali ya. Sudah, kita berdoa semoga majlis ini diberkahi oleh Allah. Dan sekarang ini Kiai muda-muda, Pak Tentara, Pak Dan Ramil, Pak Polsek, Kiai sekarang itu muda-muda, tentunya membutuhkan belajar banyak kearifan. Di mana-mana muda semua. Di mana-mana yang sepuh-sepuh sudah banyak meninggal dunia, tentunya kearifannya nggak seperti dulu. Keikhlasannya sudah tidak seperti dulu. Keilmuannya juga sudah tidak seperti dulu. Al-ilmu nurun, ilmunya sudah menurun. Sudah menurun sekarang. Al-ilmu nurun, betul-betul menurun sekarang. Ilmunya sudah menurun. Jadi, Masya Allah, di mana-mana muda. Bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Indramayu, di mana-mana muda. Padahal Rasulullah SAW itu sangat khawatir dengan yang muda-muda ini. Sangat khawatir. Maka dulu itu Masya Allah, ulama itu datang saja lihat wajahnya, orang sudah suka semua. Kelihatan cahaya ilmunya, tutur katanya. Tidak ada di medsos, dipilih orang, nggak ada. Karena apa? Dia menjaga dirinya dulu. Tapi tidak itu musuh-musuh yang mencela. Iya betul, musuh-musuh yang mencela. Tetapi musuh-musuh mencela itu kan ada kalanya dia sentimen, ada kalanya karena perilaku kita. Paham maksudnya? Ada kalanya memang musuhnya yang salah, ada kalanya kita yang salah. Kita yang salah. Kok sampai dicaci orang itu? Nah, ini yang harus dipelajari. Introspeksi. Ilmu kita sedikit. Ilmu kita sedikit. Al-ilmu nurun. Ilmunya menurun. Tidak banyak ilmunya. Ilmunya nggak begitu banyak. Sudah dia nantang sana nantang sini, malah kurang terhormat akhirnya. Gitu ya. Jangan. Jaga ulama. Tapi bagi ulama juga harus menjaga diri sendiri. Juga harus bisa menjaga diri. Supaya kariman indan nas, kariman indallah. Mulia di mata manusia, mulia di mata Allah. Itu juga harus begitu, Pak. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alaina. Allahumma gawina wa hafir anna wa maghfir dhunubana wastur ujubana fi afillah wa afiyatillah inayatillah ma'unatillah imdadillah kita afillah qadrillah ma'unatillah imdadillah taufiqillah syafaati kitabillah syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang barokah dan panjang umur juga sehat yang barokah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Dan semoga kita senantiasa bisa mengambil hikmah dan manfaat dari setiap pengajian Gus Koyum. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.